Haleluya. Shalom, shalom. Kami nantikan saudara yang online pada hari ini dari mana ini ya? Dari JMP, International Textile lantai 2. Satu sukacita bisa ada di tempat ini, bisa sharing good news today pada hari ini. Kami ingin menyapa saudara-saudara yang bersama-sama dengan kami dalam good news today pada hari ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini kita melihat bahwasannya Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, kita berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita senantiasa diberkati, berhasil, dilindungi, dan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, kita akan grace prayer terlebih dahulu. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, kuasa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Amen. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, roti hidup yang telah turun dari surga, yang telah memberikan dagingnya untuk hidup dunia, yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, menjadi Tuhan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi imam besar yang agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa kami. Di dalam-Mu kami dapat mengampuni dan mengasihi semua orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di surga. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi orang benar, menerima makanan dan pengampunan setiap hari. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini spesial mengucap syukur kami ada di tempat ini di International Textile JMP lantai 1. International Textile JMP, kami bisa siaran di sini. Ya, bukan sengaja, bukan direncanakan, tapi memang kebetulan kami ada di sini. Waktunya jam 13 tepat kami ada di sini. Ya sudah, sekalian siaran. Kita menyapa dulu yang punya tempat ini ya. Kita lihat bersama ya. Shalom. Shalom. Di sini, haleluya. Apa kabar Pak Yongki? Luar biasa. Udah siap ya? Udah siap.
sini ada Pak Sunario, Shalom Pak Sunario. Ada istri tercinta, Cik Lili Ongko. Damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Di tempat ini, kita berada di tempat ini, kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini, ada kasih Tuhan di tempat ini. Kita melihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata sempurna di tempat ini. Oke, kita kembali dalam program Good News Today hari ini. Saudara, hari ini saya ingin sharing sesuatu yang yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari ini. Kita mulai tadi dari 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Bapa setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Rasul Paulus berkata begini kepada kita semua bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini firman Tuhan katakan buat saudara dan saya hari ini. Sebab Bapa setia, karena itu Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuanmu, melampaui kekuatanmu. Pada saat kita mengalami pencobaan itu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amen. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 3 hal penting, saudara. Ada 3 hal penting dari ayat ini. Yang pertama adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tantangan yang kita alami, masalah yang kita alami, pergumulan yang kita alami, itu adalah hal yang biasa. Kenapa saya katakan ini biasa? Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini biasa? Karena begini, karena Yesus pernah melaluinya. Karena Yesus pernah melewatinya. Dan saudara dan saya itu ada di dalam Yesus. Amin. Waktu kita paham kita ada di dalam Yesus dan Yesus pernah melaluinya, maka percayalah saudara dan saya pasti bisa melewati ini. Segala tantangan setelah badai yang sedang kita alami hari-hari ini, pasti kita bisa lewati. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita lewati, apa yang kita alami sekarang adalah hal yang biasa. Katakan biasa. Biasa. Enteng, gampang. Mungkin saudara berkata, wah Pastor Dev nggak tahu. Tanggung jawab Pastor Dev mungkin ya sebatas pelayanan. Saya ini memegang pabrik, saya ini memegang toko, saya punya tanggung jawab ini, tanggung jawab ini. Kalau firman Tuhan berkata itu hal yang biasa, maka itu adalah hal yang biasa. Amen. Memang saya tahu pandemik yang terjadi ini mengerikan, menakutkan. Saya tahu, saya juga paham. Saya secara manusia kadang-kadang juga khawatir, kadang-kadang juga takut. Baik secara ekonomi juga kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut. Tapi saya mau mengarahkan mata saya, hati saya, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa apa yang saya alami adalah hal yang biasa. Karena kenapa? Karena saya tidak ingin apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini itu menghantui pikiran saya. Saya tidak ingin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya hari-hari ini, kenyataan fakta yang ada di sekeliling kita hari-hari ini itu membuat saya khawatir dan takut, dan kemudian saya menjadi kehilangan keyakinan yang kokoh di dalam Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa ini adalah pencobaan biasa, maka saya juga akan berkata ini pencobaan biasa, saya pasti bisa melewatinya. Amin, karena amin, kenapa? amin. Karena Kristus ada di dalam saya. Amin. Hal yang biasa. Yang kedua, saudara, yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan pahami bahwa Bapa kita setia. Wow, saudara, arti dari kata setia yang Alkitab ajarkan kepada kita, meskipun kita tidak setia, Bapa tetap setia. Amin. Artinya begini, Bapa tidak bisa mengingkari kasihnya kepada saudara. Bapak tidak bisa mengingkari rencananya yang indah, yang dahsyat dalam kehidupan saudara.
Bapa tidak bisa menggagalkan janjinya dalam kehidupan saudara. Jika Tuhan ingin memberkati engkau berkelimpahan, Tuhan punya rencana akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Itu pasti terjadi. Kenapa? Amin. Karena Bapamu Bapa yang setia. Amin, amin. Amin. Jadi saudara, percayalah, tetap percaya, tetap semangat, kau punya Bapa yang setia. Di dalam Yesus Kristus kita berhak untuk semua janji-janji Bapa yang besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang setia, dia pasti menggenapinya. Amin. Bapa yang setia itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Kalau apa yang kita alami sekarang ini, saya mau berkata kepada saudara, itu tidak melampaui kekuatan kita. Karena kenapa saudara? Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita semangat. Dialah yang memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa dapat melewati ini semua. Yang terakhir, yang ketiga adalah Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Saat-saat kita merasa, aduh saya sudah tidak mampu, aduh saya sudah tidak kuat, aduh saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, aduh Tuhan, atau bahkan kita berdoa juga sudah tidak bisa. Firman Tuhan berkata, Dia memberikan jalan keluar buat saudara. Pasti saudara, pasti ada jalan keluar buat saudara. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah percaya, berharap, berdoa, memperkatakan firman, itu saja. Dan lihatlah, tiba-tiba mujizat terjadi. Amin. Tiba-tiba tokomu rame. Tiba-tiba orderan makin berlimpah-limpah. Tiba-tiba banyak orang yang melihat apa yang kau kerjakan, dan kau dipakai. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, dapat orderan. Saya percaya kemurahan Tuhan itu ada atas saudara. Tiba-tiba tagihan-tagihan yang macet itu cair semuanya. Amin. Itu semua karya Tuhan. Itu jalan keluar. Tahukah saudara bahwa Bapa kita pencipta alam semesta ini? Yes. Bapa kita menciptakan segala sesuatunya yang tidak ada jadi ada. Dan tahukah saudara, kalau Bapa sanggup menciptakan segala sesuatunya, maka Dia sanggup membukakan jalan keluar. Amin. Buat saudara dan saya. Apa yang saudara anggap buntu, apa yang saudara anggap tidak ada solusi lagi, apa yang saudara pikir tidak ada jalan lagi, saya mau berkata dari tempat ini, International Textile JMP lantai 1. Ini syuting perdana kami di tempat ini. Ke depan juga kami akan mungkin sering syuting di tempat ini. Dari tempat ini aku berdoa, janji Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, engkau pasti melihat jalan keluar. Amen. Tetap percaya, Amen. tetap perkatakan firman Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Kamu sering enggak? Jadi tetap percaya dengan janji Tuhan. Amin. Walaupun keadaan seperti ini, kita mau tetap kembali back to Bible. Janji Tuhan Yes. setia, Dia pembuat jalan bagi kita, dan itu pasti akan terjadi. Kita Amin. mau tetap fokus sama Yesus, nanti pasti kita ngalami. Pasti Iya. ada waktunya kita akan alami. Orang lain susah, orang lain ketakutan, orang lain panik, tapi kita tetap rest di dalam Tuhan. Kita Iya. percaya dasar kita kuat, dasar kita Yesus, kita percaya, maka kita akan melihat tiba-tiba, oh ada jalan terbuka, Amin. oh ada jalan terbuka, oh ada Amin. orderan, oh keluargaku semuanya terluput walaupun yang lain Iya. jatuh bergelimpangan. Kita beda, seperti kemarin yang kita katakan, kita beda. Kita dibedakan Kita oleh beda. Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Kristus. Dan kita termeterai dengan darah Kristus, anak domba Bapa yang memeteraikan kita, yang membuat kita spesial di hadapan Tuhan. Pencobaan ini biasa. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan saudara menerima pencobaan yang melampaui kekuatan saudara. Yes. Yang ketiga, Tuhan punya jalan keluar Amin. yang terbaik buat saudara. Jadi tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Yang ada adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan yang membuat kita berhasil. Ada satu lagi saudara yang saya ingin bagikan kepada saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 dan 25. Mungkin saudara bertanya, tapi mengapa ini harus terjadi? Mengapa wabah ini harus terjadi?
Kalau dulu ada wabah SARS, Ebola dan sebagainya, itu kan cuma tempat-tempat tertentu. Itu cuma di Afrika. Indonesia tidak terpengaruh. Flu burung, flu babi, ya toh. Indonesia tidak terlalu terdampak, tapi ini rasanya seluruh dunia. Bahkan berita mengatakan bahwa sudah 200 lebih negara yang mengalami dampak dari pandemi ini, saudara. Dan mengapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Bukan cuma bukan cuma dialami oleh orang yang di luar Tuhan saja, tapi kita semua yang dalam Tuhan pun mengalami. Coba kita baca firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Oke. Di Matius 7 ayatnya yang ke-24 ini, saudara, Yesus sedang mengajar dua macam dasar. Kalau saudara lihat perikopnya di sana ada dua macam dasar. Ada yang membangun di atas pasir, ada yang membangun di atas batu. Sama-sama membangun. Sekian lama, bertahun-tahun mereka membangun usaha mereka, mereka membangun pelayanan mereka membangun rumah tangga mereka membangun bisnis mereka membangun hubungan mereka membangun banyak hal. Kita membangun banyak hal di dalam kehidupan ini. Ya, kita membangun banyak hal dalam kehidupan ini. Cuma pertanyaannya adalah kita membangun di mana? Kita membangun dengan pondasi apa? Dasarnya apa? Apakah dasarnya itu pasir atau dasarnya itu batu? Ya kan? Bagaimana kita tahu membedakannya membangun di atas pasir dan di atas batu? Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-25 dikatakan begini, yang membuat kita tahu membangun di atas pasir di atas batu adalah ketika badai itu datang. Adalah ketika guncangan itu datang. Adalah ketika pandemik wabah itu datang. Adalah ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, namun terjadi dalam kehidupan kita, itu datang. Itulah yang membuat kita kemudian tahu apakah kita membangun di atas pasir atau di atas batu. Nah, perbedaannya adalah begini, ketika badai itu datang, goncangan itu datang, kita tetap kokoh berdiri atau kita hancur berantakan. Hanyut ya. Atau kita hancur terbawa dengan badai itu. Harusnya. Hanya ada dua itu, saudara. Yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Di ayat tadi, di dalam 1 Korintus 10 yang tadi dasarnya adalah Kristus itu. Oke, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat, ya, 1 Korintus 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat. Batu karang itu ialah Kristus. Nah begini, ketika kita membangun bisnis, ketika kita membangun usaha, ketika kita membangun pekerjaan, ketika kita membangun pelayanan, ketika kita membangun hubungan, ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita membangun segala sesuatu dalam kehidupan ini, pertanyaannya adalah dasarnya itu apa? Kalau dasarnya pasir, pas badai datang akan menghancurkan itu semua. Tapi ketika dasarnya adalah batu, di mana Rasul Paulus berkata batu karang itu adalah Kristus itu sendiri. Christ in me. Kristus yang mengasihi aku. Dasarnya adalah itu. Maka apapun badai, semua mengalami badai. Tapi badai itu tidak akan menghancurkan saudara dan saya. Tidak akan mengguncangkan saudara dan saya. Justru di saat badai terjadi, kita tetap jadi berkat. Kita tetap menjadi alat kepajangan Tuhan, memberkati orang-orang yang di tengah badai. Bersyukur sekali di kita, GCC Surabaya, anak-anak Tuhan di GCC Surabaya itu
punya hati yang memberi, punya hati berlomba-lomba menjadi berkat. Ya, tiap Rabu dan Sabtu kita punya program GCCC Surabaya Peduli, di mana kita menjadi berkat. Saya melihat anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan di GCCC Surabaya itu berlomba-lomba untuk menjadi berkat, menjadi berkat. Ini sesuatu yang spesial, yang saudara, yang ada Tuhan taruh dalam hati kita. Saat orang-orang mengalami badai, mengumpulkan, orang berusaha mengumpulkan di rumahnya, ya, berusaha mengumpulkan runtuhan-runtuhan. Kenapa? Karena hancur semua. Tapi saudara dan saya yang ada di dalam kasih karunia Kristus, dalam komunitas Grace of Christ Community ini, kita sibuk untuk menjadi berkat bagi mereka. Wow, saya sangat terharu saudara menyampaikan ini. Karena kenapa? Kita tahu sekarang bahwa kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan juga sangat mengasihi saya. Lihat kan perbedaannya? Bedanya orang yang berdiri di atas pasir dan berdiri di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri. Saat semuanya hancur, yang lain sibuk dengan kehancurannya. Saat badai datang, yang lain sibuk dengan kehancurannya. Tapi saudara dan saya sibuk menjadi berkat. Karena kenapa? Karena kita tidak khawatir, kita tidak takut. Karena kita pasti kokoh berdiri. Dasar kita, pondasi kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang sangat-sangat mengasihi saudara. Itu sebabnya saya mau berkata begini. Memang secara pribadi mungkin saudara ada kekhawatiran. Secara manusia kita pasti ada ketakutan. Secara manusia kita pasti ada kekhawatiran. Pasti. Jangankan saudara, saya pun sama saudara. Memikirkan terlalu jauh ke depan. Nanti ini bagaimana, nanti itu bagaimana, nanti ini bagaimana. Terlalu khawatir. Tapi saya mau berkata kepada saudara, hari ini good news datang kepada saudara. Kabar baik datang kepada saudara. Bapamu adalah Bapa yang setia. Amin. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Dan Bapa pasti memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Syukuri hidup hari ini. Karena itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan takut akan hari esok. Karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mengasihi kita. Pastor Yongki boleh bersama-sama di sini. Kita akan bersekutu dengan tubuh darah Kristus. Saya panggil pastor, mungkin sudah waktunya jadi pastor. Amin katanya. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita percaya bahwa kita mengingat Yesus. Yesus berkata, kamu bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tubuh dengan darah Kristus adalah kita sedang mengingat akan Dia, mengingat akan Yesus. Betapa Yesus sangat mengasihi kita, betapa Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Tubuhnya sudah terpecah-pecah bagi saudara dan saya. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara paham. Meskipun badai datang yang kelihatannya mau menghancurkan kita, tapi rancangan Tuhan di kayu salib, tubuhnya terpecah supaya saudara dan saya menjadi utuh di hadapannya. Menjadi pribadi yang utuh di hadapannya. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari terima tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Darah Kristus adalah darah perjanjian yang baru dan kekal. Bukan tentang kita dengan surga, tapi tentang Yesus dengan surga. Kalau kita ada saat hari ini, kalau kita diberkati, kalau kita menerima janji-janji Tuhan, itu karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Barang siapa memiliki Kristus, memiliki Yesus, maka dia memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan juga berkata, di dalam Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa, tidak seorang pun dapat sampai kepada surga selain melalui Yesus. Persekutuan kita dengan darah Kristus membuat kita dapat mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami surga, dapat mengalami kasih Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima darah Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat darah di dalam nama Yesus. Kami menyapa saudara yang sudah online hari ini, dimanapun saudara berada. Kasih karunia Tuhan. Ada Cik Nini, ada Pak Yanto, ada Pak Naryo, Cik Mul. Wah, Cik Mul ini ngomong, wah anakku jadi pester. Wah, ini anak Mami ini jadi pester. Thank you Mami. Ada siapa lagi? Ada Herawati Rahmat. Shalom, shalom, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Ada Dharma Sariputra, ada Pak Musi, ada Trisna. Shalom Trisna, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Berkat Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Jangan khawatir, jangan takut. Janji Tuhan pasti digenapi. Engkau adalah milik Bapa. Tidak mungkin Bapa membiarkan engkau sendiri. Dia pasti menggenapi janjinya dalam kehidupanmu. Ada Erwin ya. Terima kasih sudah join bersama kami. Ada King Prabu. Shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ya. Bersuka cita hari ini kita ada di International Textile, juga dengan apa namanya nih? Kostum disponsori oleh Aye Batik. Aye Batik memang oke. Memang oke. Sangat nyaman. Ini baru saya pakai saudara ya. Batik couple, saudara yang mau pesen Aye Batik ya, keren. Saya jahitnya di sini International Textile. Nah, ini sangat nyaman sekali dan ya. Percayalah saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupanmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Aku berdoa memberkati International Textile tempat ini menjadi tempat yang diberkati Tuhan, dibedakan oleh Tuhan. Tetap lancar di
dalam nama Yesus cash flow-nya lancar, di dalam nama Yesus Tuhan. Barang-barang di tempat ini terjual laku, di dalam nama Yesus laku, laris. Karena tempat ini ada kemurahan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa buat seluruh karyawan di tempat ini juga diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Aku juga berdoa buat AY Batik Tuhan, Kau juga memberkati, tetap banyak, tetap ramai orderan di dalam nama Yesus. Karena semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan buat anak-anakmu yang sudah join melalui streaming hari ini, Good News Today pada hari ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa biar damai sejahtera, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, shalom dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Kami tidak khawatir, kami tidak takut karena kami tahu kami ada di batu karang yang benar, yaitu Kristus sendiri. Meskipun badai bergoncang, tapi hidup kami tetap menjadi berkat. Itu yang membuat kami yakin bahwa kami ada di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami buka tangan kami, tengadahkan wajah kami. Kami terima berkat, rahmat, damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan, kemakmuran, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis melimpah-limpah dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima. Semua yang percaya berkata amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai ketemu. Kita ketemu hari Sabtu. Kita ketemu hari Sabtu dalam Good News. Hari Sabtu GLC online tidak ada, saudara. Tapi kita ada tetap Good News Today di hari Sabtu. Kabar baik yang saya percaya akan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.